Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Victoria Ocalin Regendi dengan NIM 240401040023. Baik, di video kali ini saya ingin membedah kembali tentang filsafat Indonesia. Dengan munculnya pertanyaan, adakah filsafat Indonesia itu sendiri? Tentu munculnya pertanyaan ini bukan hanya pertanyaan yang biasa, melainkan bagaimana cara kita untuk membedah filsafat Indonesia itu sendiri. Pada kegiatan di Grand Media Kota Malang, kegiatan bedah buku pada hari Sabtu tanggal 18 April 2026, Bapak Andri selaku dosen pengampu filsafat Pancasila dan juga sebagai penulis buku yang berjudul Adakah Filsafat Indonesia itu Sendiri, menyampaikan pendapatnya bahwa ia menjelaskan di dunia internasional sekalipun banyak sekali yang melihat Indonesia itu hanya dari kekayaan alamnya saja atau sumber daya alamnya saja, tetapi mereka lupa apa dasar dari negara Indonesia itu sendiri, yaitu banyak sekali yang lupa bahwa negara Indonesia itu memiliki sumber daya pemikir, yaitu filsafat Indonesia yang menjadi pedomaan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sedangkan menurut pengulas buku pertama, yaitu Bapak Hippolytus Christophorus Cabuel, sekaligus dosen filsafat di Universitas Brawijaya, mengangkat tema dari perspektif sosial dan budaya. Dia menyatakan bahwa filsafat Indonesia itu benar-benar ada, yang dimana filsafat Indonesia menjadi penopang dalam kehidupan bermasyarakat. Memang filsafat kita tidak selalu terlihat dalam pemikiran-pemikiran tinggi, namun terlihat dalam aksi nyata, yaitu bermusyawarah, gotong royong, dan sikap adil sesama warga negaranya dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Bapak Hippo juga, hal yang paling penting dalam filsafat Indonesia adalah antara rasio dan rasa, yang dimana rasio itu berdasarkan logika, sedangkan rasa atau berdasarkan perasaan. Rasio itu seperti filsafat barat, sedangkan rasa berdasarkan filsafat timur. Namun dalam sistem penerapannya antara rasio dan rasa itu saling berhubungan dan saling melengkapi, yang dimana dapat kita lihat bagaimana cara kita sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewajiban kita, tentu pasti selalu menyeimbangkan antara rasio dan rasa. Dan pengulas buku 2 juga, yaitu Bapak Peter Saharian, mengangkat dari perspektif filsafat sebagai mesin kemajuan bangsa. Jika dilihat dari pendapat Bapak Hippo tadi yang menjelaskan bahwa atau yang mengangkat perspektif dari budaya, sementara Bapak Peter sendiri menjelaskan secara terperinci. Menurutnya, filsafat yang membumi itu adalah ditandai dengan sejauh mana negaranya itu maju dan berkembang dalam bentuk sains dan teknologi. Dan Bapak Peter sendiri menambahkan, negara yang maju adalah negara yang mempunyai filsafat yang kuat dan kokoh, yang menjadi fondasi dasar bagi negaranya itu sendiri untuk berkembang dan bersaing bersama negara-negara maju lainnya. Dan juga Bapak Peter mengambil contoh yang konkret, yaitu antara Jepang dan Cina, yang dimana dua negara ini sama-sama negara maju yang selalu mengedepankan atau memegang teguh tentang filsafat timur. Menurut saya sendiri, jika dikutip dari berbagai pendapat dari 3 narasumber, saya setuju dengan keberadaan filsafat Indonesia itu, yang dimana menurut saya filsafat Indonesia adalah cara berpikir khas kita sebagai warga negara Indonesia yang lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat seperti musyawarah, gotong royong,
dan juga keseimbangan antara rasio dan rasa atau keseimbangan antara logika dan perasaan kita dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Filsafat di Indonesia memang tidak selalu nampak seperti teori-teori yang rumit, akan tetapi dia uh, nyata dalam sikap, terus perilaku dan kemajuan negara. Karena dalam pemikirannya yang kuat dan berakar yang kuat, negara itu akan tumbuh, dan begitupun dengan warga negaranya itu sendiri. Atau saya ambil contoh penting atau contoh yang konkret, contohnya seperti rumah. Uh, Rumah, jika fondasi dasarnya dalam pembuatan rumah itu kuat, maka bangunan yang besar pun itu akan berdiri kokoh. Namun, jika fondasinya tidak kuat atau mudah retak, maka begitupun dengan bangunan besar itu akan runtuh atau ambruk. Karena sejatinya dalam negara adalah suatu bangsa akan berkembang tanpa kehilangan identitasnya, maka negara Indonesia akan selalu berkembang berdasarkan filsafat yang mendasari negara itu sendiri, yaitu filsafat Indonesia. Kesimpulan umum yang dapat diambil dari kegiatan bedah buku filsafat Pancasila ini, filsafat Indonesia ini adalah yang perlu diperhatikan adalah atau yang perlu ditegaskan bahwa filsafat Indonesia bukan hanya benar-benar ada, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi kehidupan berbangsa. Indonesia di mata dunia sering dianggap hanya atau sering dilihat dari kekayaan alamnya saja. Padahal Indonesia memiliki kekayaan pemikiran berupa filsafat Indonesia yang layak diperhitungkan sebagai dasar berpikir bangsa. Pendapat ini juga diperkuat oleh dua pengulas buku kita, yaitu Bapak Hippo dan Bapak Peter, di mana Bapak Hippolytus menegaskan juga bahwa dan mengangkat filsafat itu dari perspektif budaya dan sosial, di mana ia menyatakan memang negara kita tidak selalu terlihat seperti pemikiran-pemikiran yang rumit atau tinggi, namun terlihat dari aksi nyatanya seperti apa yang dilakukan oleh warga negara Indonesia seperti gotong royong, musyawarah, dan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kehidupan nyata. Dan Bapak Peter juga menambahkan bahwa filsafat Indonesia itu atau filsafat menjadi motor untuk kemajuan negaranya itu sendiri, yang artinya adalah negara yang maju adalah berdasarkan filsafatnya itu sendiri. Negara yang maju dapat ditandai dari sejauh mana filsafat itu membawa negaranya dan sejauh mana negara itu berkembang dalam dan untuk bersaing dengan negara-negara berkembang lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan di video kali ini. Mohon maaf jika adanya salah kata. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.